Daerah Aceh yang terletak di bagian paling barat gugusan Kepulauan Nusantara, mempunyai strategi sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang posisi menghubungkan timur dan barat sejak berabad-abad lampau. Aceh sering disebut-sebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India dan Arab, sehingga menjadikan daerah Aceh pertama masuknya budaya dan agama di Nusantara. Pada abad ke-7 para pedagang India memperkenalkan agama Hindu dan Buddha. Namun peran Aceh menonjol sejalan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam di daerah ini, yang diperkenalkan oleh pedagang Gujarat dari jajaran Arab menjelang abad ke-9. Menurut catatan sejarah, Aceh adalah tempat pertama masuknya agama Islam di Indonesia dan sebagai tempat lahirnya kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Peureulak dan Pasai. Kerajaan yang dibangun oleh Sultan Ali Mugayyad Shah dengan ibu kotanya di Bandar Aceh Darussalam, Banda Aceh sekarang, lambat laun bertambah luas wilayahnya yang meliputi sebagian besar pantai barat dan timur Sumatera hingga ke Semenanjung Malaka. Kehadiran daerah ini semakin bertambah kokoh dengan terbentuknya Kesultanan Aceh yang mempersatukan seluruh kerajaan-kerajaan kecil yang terdapat di daerah itu. Dengan demikian, Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada permulaan abad ke-17, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada masa itu pengaruh agama dan kebudayaan Islam begitu besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, sehingga daerah ini mendapat julukan, Seramo Mekah, Serambi Mekah. Keadaan ini tidak berlangsung lama, karena sepeninggal Sultan Iskandar Muda para penggantinya tidak mampu mempertahankan kebesaran kerajaan tersebut. Sehingga kedudukan daerah ini sebagai salah satu kerajaan besar di Asia Tenggara melemah. Hal ini menyebabkan wibawa kerajaan semakin merosot dan mulai masuki pengaruh dari luar. Kesultanan Aceh menjadi incaran bangsa barat yang ditandai dengan penandatanganan Traktat London dan Traktat Sumatera antara Inggris dan Belanda mengenai pengaturan kepentingan mereka di Sumatera. Sikap bangsa barat untuk menguasai wilayah Aceh menjadi kenyataan pada tanggal 26 Maret tahun 1873, ketika Belanda menyatakan perang kepada Sultan Aceh. Tantangan yang disebut Perang Sabi, ini berlangsung selama 30 tahun dengan menelan jiwa yang cukup besar tersebut memaksa Sultan Aceh terakhir, Muhammad Daud untuk mengakui kedaulatan Belanda di tanah Aceh. Dengan pengakuan kedaulatan tersebut, daerah Aceh secara resmi dimasukkan secara administratif ke dalam Hindia Timur Belanda, Netherlands Oost-Indie, dalam bentuk provinsi yang sejak tahun 1937 berubah menjadi karesidenan hingga kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia berakhir. Pemberontakan melawan penjajahan Belanda masih berlangsung sampai ke pelosok-pelosok Aceh. Kemudian peperangan beralih melawan Jepang yang datang pada tahun 1942. Peperangan ini berakhir dengan penyerahannya Jepang kepada sekutu pada tahun 1945. Dalam zaman Perang Kemerdekaan, kontribusi dan keikutsertaan rakyat Aceh dalam perjuangan sangatlah besar, sehingga Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno memberikan julukannya sebagai daerah modal di daerah Aceh. Sejak bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat, Aceh merupakan salah satu daerah atau bagian dari negara Republik Indonesia sebagai sebuah karesidenan dari Provinsi Sumatera. Bersamaan dengan pembentukan Karesidenan Aceh, berdasarkan Surat Ketetapan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1/X tanggal 3 Oktober tahun 1945 mengangkat Teuku Nya Arif sebagai residen. Kedudukan daerah Aceh sebagai bagian dari wilayah negara Republik Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status. Pada masa Revolusi Kemerdekaan, Karesidenan Aceh pada awal tahun 1947 berada di bawah daerah administratif Sumatera Utara. Sehubungan dengan adanya agresi militer Belanda terhadap Republik Indonesia, Karesidenan Aceh, Langkat dan Tanah Karo ditetapkan menjadi daerah militer yang berkedudukan di Kutaraja, Banda Aceh sekarang, dengan Gubernur Militer Tengku Muhammad Daud Bereh. Walaupun pada saat itu telah dibentuk daerah militer namun Karesidenan masih tetap dipertahankan. Selanjutnya pada tanggal 5 April tahun 1948 ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 yang membagi Sumatera menjadi 3 provinsi otonom, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara meliputi Karesidenan Aceh,
Sumatera Timur dan Tapanuli Selatan, dengan pimpinan Gubernur Bapak SM Amin. Dalam menghadapi agresi militer kedua yang dilancarkan Belanda untuk menguasai negara Republik Indonesia, pemerintah bermaksud untuk memperkuat pertahanan dan keamanan dengan mengeluarkan Ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia Nomor 21 PEM-PDRI tanggal 16 Mei tahun 1949 yang memusatkan kekuatan sipil dan militer kepada gubernur militer. Pada akhir tahun 1949 Keresidenan Aceh dikeluarkan dari Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya ditingkatkan statusnya menjadi Provinsi Aceh. Tengku Muhammad Daud Bre yang sebelumnya sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo diangkat menjadi Gubernur Provinsi Aceh, beberapa waktu kemudian, berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 Provinsi Aceh kembali menjadi keresidenan sebagaimana pada awal kemerdekaan. Perubahan status ini menimbulkan gejolak politik yang menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan, kenyamanan dan ketentraman masyarakat. Keinginan pemimpin dan rakyat Aceh ditanggapi oleh pemerintah sehingga dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan kembali Provinsi Aceh yang meliputi seluruh wilayah bekas Keresidenan Aceh. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, status Provinsi Aceh menjadi daerah swatantra tingkat 1 dan pada tanggal 27 Januari tahun 1957 Hashmi dilantik sebagai Gubernur Provinsi Aceh. Namun gejolak politik di Aceh belum seluruhnya berakhir. Untuk menjaga stabilitas nasional demi persatuan dan kesatuan bangsa, melalui misi Perdana Menteri Hardi yang dikenal dengan nama MISSI Hardi tahun 1959 dilakukan pembicaraan yang berhubungan dengan gejolak politik, pemerintahan dan pembangunan daerah Aceh. Hasil misi tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1 MISSI 1959. Maka sejak tanggal 26 Mei tahun 1959 daerah swatantra tingkat 1 atau Provinsi Aceh diberi status Daerah Istimewa dengan sebutan lengkap Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan predikat tersebut, Aceh memiliki hak-hak otonomi yang luas dalam bidang agama, adat dan pendidikan. Status ini dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah pada masa lalu yang menitik beratkan pada sistem yang dianggap sebagai sumber bagi ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kondisi yang demikian menimbulkan pergolakan. Hal ini ditanggapi oleh pemerintah pusat dengan diberikannya otonomi khusus dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh berubah menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kemudian berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 tentang penggunaan sebutan nama Aceh dan gelar pejabat pemerintahan alam tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Aceh tertanggal 7 April tahun 2009, ditegaskan bahwa sebutan daerah otonom, pemerintahan daerah, kepala daerah, wakil kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, nomenklatur dan papan nama Satuan Kerja Pemerintah Aceh SKPA, titulatur penandatangan, stempel jabatan dan stempel instansi dalam tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Aceh, diubah dan diseragamkan dari sebutan nomenklatur Nanggroe Aceh Darussalam, NAT, menjadi sebutan nomenklatur Aceh. Hal ini dilakukan sambil menunggu ketentuan dalam pasal 251 UU Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa nama Aceh sebagai provinsi dalam sistem NKRI akan ditentukan oleh DPRA hasil pemilu 2009. Demikian sejarah singkat Daerah Istimewa Aceh. Link sumber ada di deskripsi.